Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya part ke-8. Nah, jadi di video pembelajaran saya kali ini, saya akan menganalisis layanan digital crowdfunding yang umum di Indonesia gitu. Nah, untuk crowdfunding sendiri ini kan jenisnya ada banyak ya. Nah, saya akan memilih salah satu dan yang saya pilih adalah Kita Bisa. Nah, mungkin selama ini kita sering mendengar Kita Bisa itu sebagai aplikasi untuk donasi ya. Ya banyak banget donasi-donasi yang udah dilakukan oleh Kita Bisa, baik itu dari masalah dalam negeri maupun masalah luar negeri. Nah, jadi langsung aja kita mulai pembahasannya. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian crowdfunding sendiri. Mungkin dari kalian juga banyak mungkin yang masih asing ya dengan istilah crowdfunding. Jadi crowdfunding itu sebenarnya singkatnya berasal dari dua kata bahasa Inggris, yakni crowd artinya kerumunan orang dan funding artinya pendanaan. Nah, jadi secara harfiah itu crowdfunding itu adalah sebuah penggalangan dana oleh banyak orang. Nah, salah satu definisi itu nyebutin crowdfunding adalah teknik penggalangan dana untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Nah, jadi secara sederhana dapat disimpulin ya kalau crowdfunding ini adalah metode alternatif penggalangan modal di mana banyak individu itu berdonasi atau berinvestasi kecil untuk mendukung proyek atau usaha yang membutuhkan. Nah, untuk sejarah crowdfunding di Indonesia ini itu eh, praktik kolektif penggalangan dana seperti patungan atau urunan dalam budaya lokal itu kan sudah lama ada nih ya. Namun dengan kemajuan internet dan teknologi digital, konsep modern crowdfunding ini pun akhirnya muncul berdasarkan dari latar belakang patungan itu sendiri. Nah, satu momen yang sering disebut sebagai pemicu crowdfunding digital di Indonesia itu adalah kampanye masyarakat untuk membantu Prita Mulyasari atau kasus koin kepedulian Prita pada tahun 2009, di mana masyarakat tuh menggalang dana secara online untuk membantu pembayaran denda yang dikenakan pada Prita. Nah, kemudian mulai muncullah nih platform-platform crowdfunding di Indonesia, misalnya untuk donasi sosial, pendidikan, kesehatan. Contohnya Kita Bisa yang akan saya bahas ini, di mana dia itu berdiri tahun 2013 sebagai salah satu pionir crowdfunding berbasis donasi di Indonesia. Nah, untuk perkembangan regulasi itu, Indonesia mengatur layanan pendanaan berbasis teknologi yang termasuk crowdfunding melalui regulasi seperti OJK, yakni POJK nomor 57, POJK 04 2020 tentang layanan urun dana berbasis teknologi. Untuk crowdfunding berbasis donasi atau hadiah, regulasi masih mengacu pada regulasi pengumpulan uang atau barang seperti UU nomor 9 tahun 1961 dan Permensos nomor 8 tahun 2021. Nah, mulai dari sini banyak banget pertumbuhan signifikan, yakni semakin banyak platform, model bisnis yang berbeda, baik itu donasi, pinjaman, atau ekuitas, dan semakin banyak proyek yang didanai melalui internet. Nah, untuk aplikasi sendiri seperti yang sudah saya bahas itu adalah Kita Bisa, yang mana saya akan mendemonstrasikan mengenai fitur-fitur dan juga analisis mengenai dari aplikasi itu sendiri. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih sejarah singkat dari Kita Bisa supaya kita sama-sama tahu kenapa Kita Bisa ini bisa sangat istimewa di Indonesia. Nah, jadi Kita Bisa ini tuh sejarah singkatnya itu didirikan oleh Muhammad Al-Fatih Timur atau yang sering disebut sebagai TIMI. Nah, bersama teman-teman ya pada tahun 2013 sebagai inisiatif penggalangan dana daring di Indonesia. Nah, platform ini mulai dapat diakses nih secara online di sekitar tahun 2014 setelah pengembangan awal. Nah, Kita Bisa ini berkembang menjadi sebuah platform platform crowdfunding berbasis donasi yang mempertemukan orang baik atau donatur dengan berbagai kampanye sosial, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, bencana alam, zakat, dan lainnya. Nah, platform ini tuh memiliki izin resmi untuk penggalangan dana di Indonesia.
Ya, kita bisa platform itu memiliki izin resmi untuk penggalangan dana di Indonesia dan dikelola melalui entitas hukum yang resmi yakni Yayasan Kitabisa dan PT Kitabisa Indonesia. Untuk analisa platformnya sendiri itu, model bisnis dan proses yang diterapkan itu kita bisa beroperasi sebagai crowdfunding platform berbasis donasi. Banyak orang atau crowd memberikan donasi ke kampanye yang membutuhkan. Proses dasarnya ini yaitu penggalangan dana. Individu atau organisasi membuat kampanye di platform Kita Bisa. Lalu kita bisa melakukan verifikasi kampanye dan mempublikasikannya. Lalu donatur memilih kampanye dan melakukan donasi online melalui aplikasi atau situs. Nah, lalu dana terkumpul dan disalurkan ke pihak penerima sesuai kampanye dengan transparansi laporan ke donatur. Biaya operasional ini kita bisa menerapkan biaya operasional platform misalnya sekitar 5% dari total donasi untuk sebagian kampanye, kecuali kampanye zakat atau bencana alam yang bisa bebas biaya. Nah, kelebihan dari aplikasi kita bisa ini, platform ini tuh memfasilitasi akses yang lebih luas untuk penggalangan dana. Siapa aja bisa berdonasi dari mana aja, kapan aja, dan menjangkau segmen yang lebih luas. Transparansi dan akuntabilitas kampanye terbuka, update ke donatur, serta entitas hukumnya juga jelas. Lalu memiliki dampak sosial yang besar, telah membantu banyak kampanye di berbagai kategori, baik itu kesehatan, pendidikan, bencana, dan juga zakat. Nah, tapi meskipun kelebihannya ini banyak, pasti ada juga tantangan dan resikonya. Nah, yang pertama itu bagaimana kualitas dan integrasi kampanye. Meskipun ada verifikasi, tetap diperlukan pengawasan kuat agar dana yang dikumpulkan benar-benar disalurkan sesuai janji. Jadi benar-benar transparansi dan orang-orang yang mendonasi itu bisa melihat secara nyata gitu, secara real time kalau donasi mereka itu benar-benar disalurkan ke yang membutuhkan. Lalu biaya operasional, pengguna model biaya atau potongan bisa menjadi perhatian dari sisi donatur tentang seberapa banyak dana yang sampai ke penerima. Lalu selanjutnya adalah ketergantungan pada kepercayaan publik dan teknologi. Jika sistem atau keamanan terganggu bisa mempengaruhi reputasi platform karena kita bisa ini benar-benar udah jadi ikonnya crowdfunding donasi di Indonesia gitu. Otomatis mereka harus benar-benar ngejaga sistem dan juga keamanannya biar nggak segampang itu terganggu karena itu bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Nah, lalu yang terakhir, persaingan dengan banyak platform lain dan dinamika regulasi crowdfunding yang terus berubah seiring perkembangan zaman. Nah, itu dapat disimpulkan juga ya kalau emang kita bisa ini udah berperan banyak banget untuk menyalurkan berbagai donasi gitu, baik yang di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik itu isu sosial atau isu kemanusiaan. Nah, makanya saya tertarik banget untuk ngebahas lebih dalam mengenai kita bisa ini, baik itu fitur-fiturnya, layanan apa aja, tampilan UI-nya, dan sebagainya. Jadi nggak perlu lama-lama, mari kita bahas sekarang juga. Oke, sekarang saya share screen dulu dan akan menampilkan layar tampilan dari aplikasi kita bisa. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini. Di sini tuh ada, kalau di tampilan awal tuh pahala, ada pahala subuh melimpah, isi kembali donasi yang terlewat, asuransi penyakit kritis. Nah, itu tuh kayak istilahnya eh, kayak promosi atau layanan dari mereka gitu. Di sini juga ada kantong donasi. Jadi setiap kita ngelakuin donasi, itu bakal terisi di kantong donasi ini. Di sini juga ada fitur donasi otomatis. Nah, ini bisa kita aktifkan sekarang ya. Tuh. Nah, kategori sosial atau darurat, sedekah Jumat, sedekah tiap subuh. Ini benar-benar aplikasi yang bagus banget ya. Benar-benar dia itu ngegerakin hati kita biar selalu berbuat baik gitu. Selalu berdonasi kepada yang lebih membutuhkan.
Nah, ini donasi otomatisnya. Itu jadi dia ada dua pilihan ke kategori pilihan seperti sedekah, darurat, sedekah Jumat, sedekah subuh, atau ke yang pilihan gitu. Misalkan ini warga bantu warga, bantu Pak Puger, lindungi Adha, bla bla gitu. Berani berbagi, celengan beasiswa, nah ini. Jadi kayak nanti bakal setiap harinya tuh kita bakal donasi otomatis ke hal-hal tersebut. Lalu ada donasi juga di sini, ada bencana alam. Oh ini ada nih, mau bantuin orang. Oke, ini juga ada pelayanan dari mereka. Sini ada bencana alam, balita dan anak, bantuan pendidikan, asuransi, masjid, wakaf, dan sebagainya. Nah, ini dia pilihannya ya, yang mungkin sekarang udah terkumpul hampir sepenuhnya gitu. Nah, ini dia. Ini juga program kolaborasi, yang mantap lah ini ya. Lalu, nah ini donasi otomatis nih. Nah, pilihannya juga ada misalkan kalian mau ngebangun masjid. Nah, lalu ada juga nih, misalkan, nah bahkan di sini juga ada pengingat waktu sholat gitu bagi yang beragama Muslim. Waktu berikutnya zuhur 11.41. Sini juga ada doa-doa orang baik ya, kayak istilahnya komentar-komentar, istilahnya setelah orang setelah orang melakukan donasi itu juga memberikan pesan. Tapi meskipun gitu, namanya ini tuh bisa disamarkan gitu. Misalkan contohnya ini orang baik gitu. Tapi kalau misalkan mau ditampilin juga bisa. Contohnya di sini ada, coba kita lihat tampilan lain semuanya. Ada yang produk umum, ada yang produk yang Islami juga ada. Ini ada donasi, ya langsung kalau kita mau saling jaga. Nah, mungkin saling jaga ini adalah fitur terbaru ya. Fitur terbaru. Nah, ini dia. Jadi ini kayak semacam asuransi gitu, ya, asuransi jiwa ya. Kayak istilahnya mungkin eh, kayak asuransi buat keluarga kita. Jadi sewaktu-waktu kita kenapa-napa tuh kita udah bisa ada pegangan gitu istilahnya. Ini juga ada polis. Polis ini semacam asuransi ya. Nah, kalau misalkan ini bisa gabung sekarang. Referral sini ya. Nih kalau mau kita mau ngisi kantong donasi bisa banget. Terus kita pilih metode pembayaran. Nah, di sini ada pilihannya. Mungkin sejauh ini baru ada tuh yang bank-bank aja ya. Kalau misalkan mungkin dari dompet digital, kalau misal kita itu bisa pakai QRIS. Dan minimal nominal donasi itu 10.000. Jadi istilahnya donasi ini tuh kayak simpanan kita. Jadi nanti kalau misalkan ada sebuah campaign itu kita tinggal pencet aja lalu pencet donasi. Jadi otomatis yang yang di kantong donasi ini langsung berkurang gitu. Juga ada notifikasinya. Ini ada love list kayak istilah penggalangan dana favorit gitu. Ini ada tampilan profil, kantong donasi, pengingat juga banyak ya pokoknya. Nah, jadi gitu sih mungkin sejauh ini. Oke, nah, jadi mungkin eh, segitu aja ya yang bisa saya tampilkan dari aplikasi Kita Bisa ini karena
Ya, sejauh ini sih aplikasi Kita Bisa ini udah ngebantu banyak banget kampanye-kampanye gitu, baik yang dalam negeri maupun luar negeri gitu, di mana kita bisa nyumbangin gitu dan juga ngegerakin hati nurani kita biar ngebantuin banyak orang gitu, dan juga jadi pengingat kalau kita di dunia ini tuh kita nggak hidup sendiri dan ada orang lain yang ngebutuhin bantuan gitu, dan kita sebagai manusia emang udah sewajibnya untuk saling ngebantu. Nah, jadi mungkin sekian dulu pemaparan dan juga demonstrasi aplikasi dari saya. Kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya.